Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Nurse Nuran dalam kanal Sehat Medcovazin yang akan membahas seputar kesehatan khususnya di bidang luka, stoma, dan inkontinensia. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai faktor resiko terjadinya infeksi pada luka. Penilaian infeksi yang dilakukan secara konsisten dalam melakukan perawatan luka akan menolong para sahabat ataupun para praktisi luka dalam melakukan deteksi dini terhadap terjadinya infeksi dan akan menentukan bagaimana cara melakukan tindakan selanjutnya. Kemudian penilaian infeksi harus mencakup evaluasi umum dari keadaan pasien, kemudian keadaan sekitar luka, keadaan luka itu sendiri, dan juga tanda dan gejala infeksi yang terjadi, serta faktor-faktor resiko dan keparahan dari infeksi tersebut. Nah, masalah apa saja sih yang dapat menyebabkan resiko terjadinya infeksi pada luka? Yuk kita bahas sama-sama. Menurut Asosiasi Praktisi Luka Dunia yang terdiri dari dokter dan perawat dari profesor hingga juga para praktisi luka yang ada di lapangan, mereka berkumpul dan menyusun jurnal yang membuat publikasi tentang bagaimana aturan-aturan dalam menilai resiko infeksi pada pasien luka. Dan yang menjadi penyebabnya yang pertama adalah setiap faktor yang akan menurunkan kondisi umum pasien, kemudian penurunan daya tahan tubuh, dan juga berbagai hal yang mengurangi aliran oksigen ke seluruh tubuh. Hal tersebut dapat dipicu oleh status kondisi pasien karena penyakit yang diderita saat ini. Contohnya adalah status penyakit karena diabetes mellitus, kemudian karena masalah status imunokompromis, masalah pada aliran oksigen yang berkurang itu contohnya adalah anemia, kemudian itu masalah pada pembuluh darah arteri, kemudian masalah pada jantung, pernafasan, gagal ginjal, obesitas, dan keganasan. Kemudian yang berikutnya, faktor yang dapat melemahkan adalah penggunaan obat-obatan khususnya kortikosteroid karena akan menurunkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, dalam penggunaan kortikosteroid harus mengikuti aturan yang telah diberikan oleh dokter. Jadi harus menggunakan resep ya sahabat. Kemudian ini adalah faktor yang juga sering diabaikan atau tidak dipandang penting atau tidak dipahami, yaitu faktor psikososial, di mana pada saat pasien dilakukan rawat inap ya di suatu rumah sakit ataukah pasien dirawat oleh caregiver yang mungkin baru beradaptasi dan juga pola hidup yang berubah pada saat sakit dan mengalami luka, itu dapat memicu stres dan stres dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga harus menjadi perhatian para sahabat dan para praktisi luka. Yang kedua adalah karakteristik luka tertentu yang sulit sembuh. Nanti kita bahas ya. Kita akan bahas mengenai dua kasus yang sulit sembuh, yaitu kasus luka karena diabetes mellitus dan juga luka tekan atau luka dekubitus yang sering terjadi di rumah. Nah, yang ketiga itu adalah standar konsep dan tindakan perawatan luka yang sudah tidak sesuai. Contohnya, membiarkan luka itu terbuka begitu saja dan dianggap bahwa kalau di dalam kondisi kering dia akan lebih cepat sembuh. Kemudian yang kedua, kita membuka lukanya setiap pagi sore, juga ada tuh yang kayak gitu ya. Jadi rawat lukanya pagi, kemudian ditutup, udah benar tutupnya, tapi nanti sore dibuka lagi, kemudian ditutup lagi. Atau ada yang setiap hari pagi aja baru diganti lukanya. Nah, yang seharusnya kita sekarang sudah menggunakan konsep lembab dan nanti akan mengaplikasikan perawatan dengan menggunakan balutan luka modern. Lumayan juga ya faktor-faktor risiko yang harus kita perhatikan pada pasien kita agar tidak terjadi infeksi dan juga bisa mempercepat penyembuhan lukanya. Pada pasien yang mengalami luka dan proses penyembuhan lukanya tidak sesuai dengan fase penyembuhan luka, hal tersebut kita sebut dengan luka kronis. Nah, luka kronis itu penyembuhannya bisa dari 4 minggu sampai dengan 3 bulan. Lumayan lama loh, ya kan? Itu harus menjadi perhatian khusus. Nah, pada tahun 2020, para profesor yang pakar di bidang perawatan luka memaparkan ya, mereka dari Cina dan memaparkan bahwa sebenarnya di seluruh dunia sekitar 2% pada pasien yang dirawat inap itu adalah pasien dengan penderita luka kronis.
Kemudian yang berikutnya sekitar 70% itu merupakan pasien yang mengalami luka berulang, dan luka berulang tersebut sekitar 34% mengalami infeksi. Nah, saat ini luka kronis itu merupakan kasus yang menjadi perhatian khusus baik nasional dan internasional, karena harus memiliki indikator dalam perawatan, dan apabila diabaikan akan meningkatkan biaya dalam perawatan luka yang cukup besar. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai komorbid ya, komorbiditas yang menyebabkan luka tersebut susah sembuh ya. Kita akan ambil dua contoh kasus, yaitu kasus diabetes mellitus dan juga kasus luka dekubitus atau luka tekan, atau mungkin ada yang pernah mendengar kasus yang disebut dengan pressure injury. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Apa saja sih masalah yang menyebabkan luka sulit sembuh pada pasien dengan diabetes mellitus? Ya, yang bisa kita lihat adalah perubahan vaskular atau pembuluh darah yang akan menyebabkan luka sulit sembuh. Nah, kasus masalah pembuluh darah pada pasien diabetes itu merupakan kasus yang prevalensinya tinggi dan juga biasanya lebih awal terjadi pada pasien dengan diabetes. Reaksi tubuh dengan mengurangi suplai darah ke area tubuh yang tidak mengalami luka dan darah langsung ke dasar luka dapat berdampak besar pada percepatan penyembuhan dan kemampuan pasien untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, misalnya infeksi tadi. Nah, dasar luka itu apa? Dasar luka itu adalah permukaan luka yang kita lihat setelah luka kita bersihkan ya sahabat ya. Dan dasar luka yang kita temukan ada yang berwarna hitam yang kita sebut dengan jaringan nekrotik, ada yang berwarna kuning kita sebut dengan slough, dan ada yang berwarna merah segar kita sebut dengan jaringan granulasi. Masalah kedua yang terjadi pada kasus luka pasien dengan diabetes mellitus adalah hipoksia atau kekurangan oksigen pada jaringan atau sel tubuh pasien tersebut. Perubahan yang ketiga adalah fase inflamasi atau peradangan. Nah, fase inflamasi ini, sahabat, merupakan fase yang normal terjadi pada setiap kita yang mengalami luka. Nah, ini terjadi setelah 15 menit fase hemostasis, dan itu akan berjalan fase inflamasi. Pada pasien dengan diabetes mellitus mengalami penebalan pada pembuluh darah, sehingga menyebabkan juga keterlambatan leukosit ataupun sistem pertahanan tubuh yang lain untuk menuju ke lokasi lokal dari si luka tersebut. Nah, dengan demikian menyebabkan bakteri tidak mampu dibunuh oleh daya tahan tubuh kita yang telah terbentuk. Kemudian apabila hal tersebut terjadi, menyebabkan fase inflamasi tersebut semakin panjang atau tidak sesuai dengan proses normal yang harusnya terjadi dari 3 hari saja lamanya atau sampai dengan 5 hari. Namun pada kasus diabetes mellitus akan memanjang lebih dari 5 hari, bahkan sampai mingguan atau bulanan. Dan fase inflamasi yang berjalan sangat panjang ini menyebabkan kita bisa melihat pada lukanya tampak sekitarnya bengkak ya, atau kita sebut dengan udem. Dan yang terakhir yang terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus itu adalah kasus infeksi itu sendiri. Nah, ini memang sangat seperti buah si malakama ya, karena dia berputar-berputar dan harus saling diturunkan dan dikontrol supaya memang bisa terkendali. Mengapa infeksi itu mudah banget terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus? Diakibatkan karena apa? Karena gula darah yang sangat tinggi, sehingga disebut dengan pasien diabetes mellitus karena memang gula darahnya tinggi ya. Nah, secara normal angka untuk kadar glukosa dalam tubuh kita bagi bukan penderita diabetes itu sekitar 80 sampai dengan 120 mg per desiliter. Namun pada penderita diabetes mellitus masih ditoleransi sampai dengan 200 mg per desiliter. Tapi yang terjadi kalau kita bertemu dengan pasien ya yang sudah mengalami luka, bahkan pasiennya mungkin sudah demam atau lemas, itu kita bisa menemukan bahwa gula darah pasien itu berkisar antara 400 sampai dengan 500, bahkan ada yang sampai dengan 600 mg per desiliter. Mungkin bisa kita temukan lebih tinggi dari itu. Kasus hiperglikemia atau peningkatan glukosa di dalam darah yang berlebih akan menyebabkan bakteri itu semakin suka hidup di situ, karena bakteri memang hidupnya suka di lingkungan yang tinggi kadar glukosa.
Nah, untuk daya tahan tubuh kita sendiri dalam hal ini yang disebut dengan neutrofil dan makrofag itu pun juga akan terhambat dalam membunuh bakteri, dalam memakanin jaringan-jaringan mati ya yang kita sebut dengan nekrotik tadi, dan juga jaringan SLAV tersebut yang harusnya kalau neutrofil dan makrofag mampu memakan ya, atau kita sebut dengan fagositosis ya, untuk jaringan-jaringan mati yang ada atau bakteri yang ada di permukaan luka, menyebabkan luka yang muncul itu adalah permukaan yang bagus, yaitu berwarna merah segar yang tadi kita lihat ya. Nah, merah segar tersebut apabila bagus, terbebas dari infeksi-infeksi yang berat, dia akan tumbuh dengan baik dan akan mempercepat proses penyembuhan luka. Sehingga hiperglikemia ya, atau kondisi gula darah yang tinggi ini harus kita kontrol dengan baik sehingga proses penyembuhan lukanya cepat dan infeksi tidak terjadi. Oke, sekarang yang akan kita bahas itu adalah kondisi yang spesial lagi nih ya sahabat ya. Kasus pada pasien yang mengalami luka di daerah bokong ya, daerah bokong. Nah, biasanya juga terjadi karena masalah inkontinensia. Apa itu inkontinensia? Inkontinensia itu adalah ketidakmampuan mengontrol ya. Dalam hal ini juga karena di daerah bagian bawah ya, daerah bagian bawah itu mengontrol pengeluaran urin ya, air seni dan juga feses atau pup ya, itu tidak bisa dikontrol. Nah, kondisi-kondisi ketidakmampuan mengontrol buang air besar dan buang air kecil ini juga dapat berisiko menyebabkan adanya luka di daerah sakrum. Nah, daerah panggul ya. Daerah panggul tadi kita lihat merupakan daerah yang berisiko ya, karena adanya tulang yang menonjol. Udah ada satu faktor resiko. Kemudian ditambah lagi faktor yang kedua, yaitu adanya keluaran dari feses ya, feses dan juga urin ya, keluaran dari tubuh tadi yang tidak bisa dikontrol. Sehingga kalau kita kan sekarang bisa dikontrol, jadi kita bisa melihat bahwa kita bisa merasakan, ini saya mau buang air kecil jadi kita ke toilet, oh ini saya mau buang air besar jadi kita ke toilet. Nah, pada pasien-pasien yang tidak sadar ya, mengalami penurunan kesadaran atau gangguan syaraf, hal itu tidak bisa dirasakan, bahkan mereka mengalami keterbatasan untuk pergi ke toilet. Nah, hal tersebut menyebabkan kemungkinan adanya feses dan urin yang merendam ya daerah sekitar kemaluan, kemudian daerah selangkangan dan juga di daerah panggul ya, atau daerah bokong. Nah, ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Mengapa? Karena feses dan urin ini merupakan dua hal yang sangat-sangat beresiko merusak kulit. Yang pertama, feses. Feses mengandung bakteri ya, sehingga dia banyak bahkan memperparah atau menyebabkan apabila sudah terjadi luka di daerah bokong akan semakin berat karena jumlah bakteri dari feses tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah urin. Urin ini ya, atau air seni tadi, itu memang tidak mengandung bakteri yang cukup berat ya, tapi dengan kondisi dari urin tersebut akan menyebabkan luka semakin berat karena dia semakin basah juga, dan juga sekitar lukanya akan menyebabkan maserasi. Maserasi itu nanti kita lihat nih di gambar ya, jadi basah semuanya dan itu menyebabkan kulit-kulit di sekitarnya semakin mudah rusak. Makanya penting sekali bagi kita untuk mengontrol, pasien kita ini udah BAB nih ya, jadi jangan dibiarkan, oh BAB-nya baru sedikit, biarin aja deh, nanti BAB-nya makin banyak, nanti sudah bisa menampung dengan maksimal baru kita buang. Nah, itu sangat berisiko karena bakterinya nanti bisa nih ya akan akan masuk ke dalam luka yang ada di sekitar dari bokong ya. Kemudian yang berikutnya air seni juga ya, urin itu juga akan berisiko untuk dia semakin basah dan merendam. Jadi penting sekali untuk kita memperhatikan pasien kita untuk bisa dilihat bahwa pasien kita harus selalu bersih ya. Kalaupun lukanya nanti bermasalah, kita harus benar-benar cuci dengan baik, dengan maksimal. Kalau ada pasien kita yang buang air besar atau buang air kecil, benar-benar dibersihkan dengan maksimal supaya tidak akan merusak kulit di sekitar luka, bahkan luka tersebut. Oke sahabat sekalian, itu tadi dua kasus yang sudah kita bahas.
bersama ya. Memang ini masih sangat dasar ya, tapi berharap dengan pembahasan ini para sahabat dan juga para praktisi luka juga akan bisa mendapatkan hal baru atau juga mendapatkan materi-materi tambahan yang bisa diupdate sehingga nanti dalam pelaksanaannya bisa dilakukan dengan baik. Nah, untuk faktor risiko infeksi kayaknya sudah cukup nih kita bahas ya. Nanti di lain kesempatan kita bisa bahas lagi yang lain, atau para sahabat sekalian atau praktisi luka minta nih untuk dibahas topik-topik yang lain, kita bisa bahas. Silahkan untuk di like channel ini apabila bermanfaat, dan silahkan di-share kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang membutuhkan. Bahkan ini bukan saja yang menderita luka, namun bagi mereka yang juga walaupun masih muda, ini perlu untuk pencegahan ya, untuk tidak terjadi luka dan berdampak pada infeksi, kemudian juga kepada keluarga-keluarga kita terdekat pastinya. Nah, kemudian untuk dapat update-update terbarunya silahkan di subscribe, dan kita akan bahas-bahas materi yang lainnya. Dan juga silahkan untuk yang mau komen ya, silahkan komen dan mau minta apa lagi sih yang kita bahas. Semoga dengan permintaan dari para sahabat sekalian kita lebih paham nih, atau kita bisa menyiapkannya lebih bagus lagi sesuai dengan kebutuhan dari kita semua. Oke, itu saja dulu. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa.